Gedung Indonesia Menggugat adalah salah satu warisan budaya yang berbentuk bangunan di Indonesia yang harus kita jaga. Gedung ini menjadi saksi perjalanan bangsa ini untuk meraih kemerdekaan dari kolonial. Gedung ini memiliki nama Landrat yang berdiri di Jalan Landraweg, yang pada awalnya hanyalah sebuah rumah biasa, namun diubah oleh pemerintah kolonial pada tahun 1917 menjadi gedung pengadilan. Ada suatu kejadian dalam gedung ini yang sangat fenomenal, yaitu kejadian Soekarno dan kawan-kawan PNI lainnya, yaitu Mas Gun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja yang diadili oleh pihak kolonial Belanda. Dalam persidangan tersebut, ada sebuah pledoi yang dilontarkan oleh Soekarno, yaitu Indonesia Menggugat, yang pada akhirnya mengubah nama gedung ini. Di dinding pintu masuk gedung ini juga terdapat penjelasan mengenai awal kedatangan Soekarno di Kota Kembang Bandung ini hingga diasingkan ke Pulau Ende. Jadi Ahmad sendiri di sini bekerja dari tahun 2013, 10 tahun mungkin ya, 10 tahun lebih katakan. Nah baik, kalau kakaknya bicara kenapa sih gedung ini ada. Jadi dulu itu bangunan ini bukan diperuntukkan awalnya khusus untuk pengadilan ya, bukan. Jadi dulu itu bangunan ini awal mulanya adalah rumah hunian rakyat Belanda, cuma diambil alih sama pemerintah Belanda sendiri untuk dijadikan pengadilan. Dan dulu itu awal mula bangunan ini berdiri pada tahun 1906. Tapi diambil alih sama pemerintah Belanda dan dijadikan sebagai pengadilan, mulai aktif sebagai pengadilan itu pada tahun 1917. Jadi dulu itu selepasnya kemerdekaan tahun 45, bangunan ini terus berganti pemilikan. Nah, jadi dari tahun 47 sampai katakanlah tahun 2000-an itu bangunan ini terus berganti kepemilikan. Pernah jadi kantor Palang Merah Indonesia, pernah jadi kantor KPP Pusat, pernah jadi dari kantor Keuangan Jawa Barat, pernah juga dari tahun 70 sampai tahun 2000 itu dipakai meteorologi, dan akhirnya tahun 2000 sampai sekarang itu dipakai gedung Indonesia karena dikembalikan lagi ke fungsi awalnya bahwa setiap bangunan yang lebih dari 50 tahun itu wajib dimasukkan ke dalam golongan bangunan cagar budaya. Nah, baik dari awal bahwa ketika bangunan yang di atas 50 tahun itu wajib diatur dalam Undang-Undang tahun 2011 tentang cagar budaya, dan akhirnya bangunan ini secara resmi menjadi kepemilikannya itu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau untuk ornamen yang ada di bangunan ini itu masih 80% masih asli ya, katakanlah untuk lantai sama dinding itu masih, tapi kalau untuk langit-langit kayak atasnya itu udah pergantian. Jadi dulu itu pas 2017 renovasi cukup besar untuk pergantian atasnya aja sih, karena kan kalau untuk cagar budaya itu nggak semboleh bisa bilang nggak boleh sembarangan asal-asalan kayak kan itu. Jadi ada studinya dulu untuk mengganti apapun itu. Jadi dulu itu kebetulan yang amat perlu diperbaiki itu hanya atasnya aja. Tapi kalau untuk tahun ke tahun hanya bisa dibilang perawatan aja sih, pengecekan. Nah, jadi kalau untuk selain daripada penggunaan kunjungan, jadi ada space publik untuk teman-teman mahasiswa, komunitas, pelajar, dan umum lain sebagainya. Untuk penggunaan gedung yang semua itu sangat mudah, dimana cukup melampirkan surat izin penggunaan disertai sama proposal kegiatan. Jadi biar kita tahu arah kegiatan yang diajukan itu kemana. Tapi untuk space yang ada di sini itu kita menargetkan harus ada yang berkaitan dengan kebangsaan, patriot, sama nasionalis. Tambahan sih sebetulnya ketika pas Jepang masuk tahun 1942 itu katakanlah yang aula itu dipakai sama rumah sakit darurat perang dulu itu untuk yang aula yang tadi ya katakan. Jadi dulu itu ketika 2005 Ibu Mega itu
sengaja meresmikan bangunan ini sebagai ruang publik bersama, ruang pemikir untuk kalangan aktivis muda, katakanlah generasi muda lah, gitu. Dan 2005 itu akhirnya Ibu Mega menandatangani dan mengesahkan bangunan ini sebagai bangunan kita bersama ya, milik orang Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi ruang publik ini terbuka untuk umum juga. Jadi nggak ada sekatan untuk si A, si B, nggak boleh ke sini, semua boleh, punya hak yang sama. Jadi kalau untuk gedung Yunus itu bisa dibilang dapat poin banyak untuk promosi ya, karena kan di sini itu menampung berbagai orang-orang penting, katakanlah mulai dari budayawan, seniman, para wartawan. Di sini itu gudangnya itu semua. Jadi ketika kita butuh suatu promosi yang bersifat media itu banyak, kita selalu berkolaborasi dengan wartawan. Contohnya untuk di sini itu yang di kantin semua itu wartawan. Jadi kita itu sedikit demi sedikit mempromosikannya lewat teman-teman media. Dan kita juga nggak memungkiri bahwa peran komunitas pencinta sejarah dan semua itu sangat diperlukan di sini juga. Di sisi lain, selain ruang yang digunakan untuk pengadilan, terdapat ruangan lainnya. Beberapa ruangan tersebut adalah ruangan serbaguna yang dapat digunakan untuk pertemuan umum. Selanjutnya, ada perpustakaan dan ruang belajar yang dapat juga digunakan oleh pengunjung, hingga kantin yang tersedia di samping gedung Indonesia Menggugat. Nama saya Ridwan Hutagalung. Di ALET ikut merintis, tapi secara formal tidak ikut mendirikan. Artinya sejak 2003 sudah ikut merintis, mengonsep secara tidak langsung. Lalu ketika didirikan, karena saya sedang sibuk mengelola satu radio swasta di Bandung, jadi tidak ikut dalam pendirian formal. Baru beberapa bulan atau 1 tahun berikutnya mungkin saya mulai aktif dan langsung mengelola komunitas ini sampai sekarang. Jadi lebih kurang dari 2007 sampai sekarang, berapa tahun? 16. Sekitar 16 tahun, tapi kalau dihitung dengan perintisan yaitu sejak 2003 sudah 20 tahun pas. Jadi ya persis 20 tahun. Sifat ininya apa? Kalau peran selama ini ya dari awal disebutnya sebagai pengaping. Pengaping itu apa ya? Pengasuh mungkin ya, pendamping. Kira-kira seperti itu, karena dulu kebanyakan angkatan yang sangat muda yang aktif di ALET ini. Jadi anak-anak SMA sama anak-anak yang baru tahun-tahun awal perkuliahan. Ya, itu kira-kira. ALET bahasa Sunda artinya jalan beriringan. Alet-aletan, ngabandalet, ya, sama kata dasarnya alet. Kalau kita jalan kayak di pematang sawah, di galengan, nah itu sedang alet-aletan. Berjalan seperti itu. Kita pakai itu sebagai nama karena kegiatan kita setiap hari Minggu itu keliling kota menyusuri lorong-lorong kota, mencari informasi sejarah. Kadang-kadang dicari spontan, tapi lebih banyak juga mengandalkan buku yang sudah pernah ditulis sebelumnya, terutama buku-buku karya Pak Haryoto Kunto. Lalu kita cari, Pak Haryoto Kunto kan nulis, di Bandung dulu ada ini. Kita cari ke lokasi, lalu kita ajak siapa yang tertarik untuk ikut setiap hari Minggu. Jadi ya berjalan beriringan. Jadi kalau dulu pemandangan khas di Bandung itu setiap hari Minggu ada banyak orang yang beriringan mondar-mandir entah kemana aja, tapi sebenarnya itu dalam satu rangka kegiatan istilahnya ngalet. Ngalet itu ya yaitu metode kegiatannya berjalan kaki seperti walking tour lah, tapi nggak ada guide. Justru kita mengumpulkan materi, mengumpulkan informasi, lalu menyusun nanti informasi itu ditambah dengan dari buku, kemudian kita tulis, kita publikasi di website. Zaman dulu masih pakai Multiply, sekarang udah nggak ada Multiply.
Kemudian sebentar kita pindahkan ke Facebook mungkin ya. Sebelum Multiply mati sudah ada WordPress sama Blogspot. Kita migrasi, semuanya kita pindahkan tulisan itu ke WordPress dan sekarang sudah pakai .com, namanya komunitaselit.com. Kira-kira seperti itulah. Yang saya ketahui di masa remaja ya dulu itu gedung kantor meteorologi. Lalu tiba-tiba tahun berapa ya, tahun 90-an mungkin setelah meteorologi pindah entah kemana, lalu ada satu kesibukan di situ yang baru belakangan saya ketahui ternyata sedang ada program revitalisasi gedung meteorologi itu, kemudian dinamakan jadi Gedung Indonesia Menggugat. Namanya waktu itu terdengar aneh, Gedung Indonesia Menggugat. Baru belakangan kemudian saya tahu bahwa nama gedung itu diambil dari judul pidatonya Soekarno, dan bahwa Gedung Indonesia Menggugat itu ternyata adalah gedung pengadilan sejak zaman Hindia Belanda. Kira-kira begitu. Setelah semakin aktif atau ALET semakin aktif, karena kita tidak bisa fokus hanya dengan satu gedung, jadi ya sekali dua mampir. Mulai agak sering berkunjung ke sana, terutama waktu itu pernah. Jadi setelah dia direvitalisasi, Bandung Heritage pernah berkantor di situ. Satu kelompok organisasi Heritage di Bandung, organisasi tertua, berdiri kalau nggak salah sejak 1987. Saya juga jadi anggota di situ. Nah waktu itu salah satu ketua di Bandung Heritage ngajak komunitas ALET untuk mengadakan kelas setiap, saya lupa apa mingguan, apa 2 mingguan, apa bulanan, saya lupa, nggak bisa dikonfirmasi lagi karena sudah almarhum juga. Jadi secara berkala kita ngumpul di situ. Si ketua Bandung Heritage jadi pemateri untuk tema-tema yang terutama berhubungan dengan dunia arsitektur atau sejarah arsitektur. Jadi sejak itu kita sudah aktif menggunakan si Gedung Indonesia Menggugat. Di luar dengan Bandung Heritage, lewat program mingguan komunitas ALET yang namanya ALET itu ya setahun mungkin ada 4-5 kali kegiatan kita yang kita mampir ke situ, atau juga bikin event-event yang diselenggarakannya di Gedung Indonesia Menggugat. Jadi cukup sering sih sebenarnya. Bisa dibilang intens ya kalau dibanding dengan kebanyakan komunitas lain ya, kecuali ya dengan komunitas yang memang aktivitasnya di situ. Tapi buat komunitas yang punya sekretariat sendiri ya bisa dibilang termasuk yang cukup aktif memanfaatkan Gedung Indonesia Menggugat. Ya sejak ada dulu itu memang selalu beberapa kali berubah saya nggak tahu kepemilikannya sama atau tidak, tapi kantor yang menempatinya berganti-ganti gitu. Pertama-tama dari bacaan saya tahu bahwa itu jadi gedung pengadilan untuk kalangan pribumi yang namanya Landrat, mungkin sejak tahun 1905. Setelah itu pernah dipakai beberapa kantor lain, tapi saya lupa kantor apa aja. Yang saya ingat itu karena saya dulu kuliah di Cimbulit, di Unpad. Saya rumahnya di Buah Batu sini, jadi kadang-kadang itu selalu terlewatkan dalam perjalanan, dan saya masih ingat ada pelang meteorologi itu. Tapi ya setelah itu nggak terlalu mengikuti di masa itu, bahkan saya juga nggak tahu apa itu meteorologi, kantor apa gitu. Tapi yang pasti dia berganti-ganti kantor yang mengisinya. Kemudian baru jadi semakin aktif setelah menjadi Gedung Indonesia Menggugat. Meskipun gedung ini sudah tidak menyimpan pledoi asli yang dibacakan oleh Soekarno pada saat itu, tetapi gedung ini menyimpan buku Indonesia Menggugat
yang di dalamnya terdapat perjalanan Soekarno hingga terbentuknya pledoi ini. Harapan untuk Gedung Indonesia Membuat, karena bangunan ini adalah milik bersama, milik rakyat Indonesia. Jadi untuk harapan kedepannya masyarakat umum itu lebih mengenal bahwa Gedung Indonesia Membuat itu hadir sebagai ruang refleksi untuk kita itu bisa bilang mengekspresikan segala bentuk keluh kesah yang ada di Indonesia itu lewat Gedung Indonesia Membuat. Karena Gedung Indonesia Membuat itu adalah salah satu ruang publik yang menampung berbagai pemikir. Jadi untuk kedepannya ya lebih ke kita itu mempromosikan bahwa Gedung Indonesia Membuat itu hadir dan untuk dikenal sama berbagai masyarakat umum.